but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and Pembentukan alam semesta dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan Al-Quran atau kitab lainnya, sering menimbulkan permasalahan, sebab 6 masa tersebut ditafsirkan berbeda-beda, mulai dari 6 hari, 6 periode, hingga 6 tahapan. Oleh karena itu, pembahasan berikut mencoba menjelaskan maksud 6 masa tersebut dari sudut pandang keilmuan dengan mengacu pada beberapa ayat Al-Quran. Dari sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 6 masa, surat An-Nazi'at ayat 27-33 di atas tampaknya dapat menjelaskan tahapan 6 masa secara kronologis. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya, sehingga kira-kira dapat diuraikan sebagai berikut. Masa 1 ayat 27, penciptaan langit pertama kali. Pada masa 1, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang, kira-kira 13,7 miliar tahun lalu. Bukti dari teori ini ialah gelombang mikrokosmik di angkasa dan juga dari meteorit. Awan debu atau dukhon yang terbentuk dari ledakan tersebut terdiri dari hidrogen. Hidrogen adalah unsur pertama yang terbentuk ketika dukhon berkondensasi sambil berputar dan memadat. Ketika temperatur dukhon mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atom hidrogen. Sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Perubahan wujud hidrogen ini mengikuti persamaan E sama dengan mc². Besarnya energi yang dipancarkan sebanding dengan massa atom hidrogen yang berubah. Selanjutnya, angin bintang menyembur dari kedua kutub dukhon, menyebar dan menghilangkan debu yang mengelilinginya, sehingga dukhon yang tersisa berupa piringan yang kemudian membentuk galaksi. Bintang-bintang dan gas terbentuk dan mengisi bagian dalam galaksi, menghasilkan struktur filamen atau lembaran dan void atau rongga. Jadi, alam semesta yang kita kenal sekarang bagaikan kapas. Terdapat bagian yang kosong dan bagian yang terisi awan debu atau dukhon yang terbentuk akibat Big Bang, hembusan angin bintang dari kedua kutubnya galaksi yang terbentuk dari piringan bintang-bintang dan gas-gas pembentuknya, struktur filamen dari alam semesta yang bagaikan kapas. Masa 2 ayat 28, pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat 28 di atas terdapat kata meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan dianalogikan dengan alam semesta yang mengembang, sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Ibaratnya sebuah roti kismis yang semakin mengembang, di mana kismis tersebut dianggap sebagai galaksi. Jika roti tersebut mengembang, maka kismis tersebut pun akan semakin menjauhi model roti kismis untuk menggambarkan mengembangnya alam semesta. Mengembangnya alam semesta sebenarnya adalah kelanjutan Big Bang. Jadi pada dasarnya Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang, melainkan proses pengembangan alam semesta. Dengan menggunakan perhitungan efek Doppler sederhana, dapat diperkirakan berapa lama alam ini telah mengembang, yaitu sekitar 13,7 miliar tahun. Sedangkan kata menyempurnakan menunjukkan bahwa alam ini tidak serta-merta terbentuk, melainkan dalam proses yang terus berlangsung. Misalnya kelahiran dan kematian bintang yang terus terjadi. Alam semesta ini dapat terus mengembang atau kemungkinan lainnya akan mengerut. Masa 3 ayat 29, tentang pembentukan tata surya termasuk bumi, reaksi nuklir yang menjadi sumber energi bintang seperti matahari. Surat An-Nazi'at ayat 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang.
Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang berotasi, sehingga terjadi siang dan malam. Pembentukan tata surya diperkirakan seperti pembentukan bintang yang relatif kecil, kira-kira sebesar orbit Neptunus. Prosesnya sama seperti pembentukan galaksi seperti di atas, hanya ukurannya lebih kecil. Seperti halnya matahari, sumber panas dan semua unsur yang ada di bumi berasal dari reaksi nuklir dalam inti besinya. Lain halnya dengan bulan. Bulan tidak mempunyai inti besi. Unsur kimianya pun mirip dengan kerak bumi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, disimpulkan bahwa bulan adalah bagian bumi yang terlontar ketika bumi masih lunak. Lontaran ini terjadi karena bumi bertumbuhkan dengan suatu benda angkasa yang berukuran sangat besar, sekitar sepertiga ukuran bumi. Jadi, unsur-unsur di bulan berasal dari bumi, bukan akibat reaksi nuklir pada bulan itu sendiri. Masa 4 ayat 30, awal mula daratan di bumi. Penghamparan yang disebutkan dalam ayat 30 dapat diartikan sebagai pembentukan superkontinen Pangaea di permukaan bumi. Masa 3 hingga masa 4 ini juga bersesuaian dengan surat Fussilat ayat 9 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, daratan Pangaea yang merupakan asal mula semua daratan di bumi. Masa 5 ayat 30, pengiriman air ke bumi melalui komet Illustris, komet yang membawa unsur hidrogen sebagai pembentuk air di bumi. Dari ayat 31 di atas dapat diartikan bahwa di bumi belum terdapat air ketika mula-mula terbentuk. Jadi ayat ini menunjukkan evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Jadi dari mana datangnya air? Air diperkirakan berasal dari komet yang menumpuk bumi ketika atmosfer bumi masih sangat tipis. Unsur hidrogen yang dibawa komet kemudian bereaksi dengan unsur-unsur di bumi dan membentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Yang pertama, bukti bahwa air berasal dari komet adalah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut, yang sama dengan rasio pada komet. Deuterium adalah unsur hidrogen yang masanya lebih berat daripada hidrogen pada umumnya. Karena semua kehidupan berasal dari air, maka setelah air terbentuk, kehidupan pertama berupa tumbuhan bersel satu pun mulai muncul di dalam air. Dalam ayat 32 di atas disebut gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Arti gunung-gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air dan muncul tumbuhan pertama. Gunung-gunung tersebut dari interaksi antar lempeng ketika superkontinental Pangaea melalui terpecah. Kemudian setelah gunung mulai terbentuk, terciptalah hewan dan akhirnya manusia sebagai disebut dalam ayat 33 di atas. Jadi usia manusia relatif masih sangat muda dalam skala waktu geologi. Jadi diurutkan dari masa 3 hingga masa 4, maka 4 masa tersebut dapat dikorelasikan dengan 4 masa. Dalam surah Al-Fussilat ayat 10 yang berfungsi dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahi dan dia menentukan pada kadar makanan dalam 4 masa. Demikian penafsiran 6 masa penciptaan alam dalam Al-Quran sejak kemunculan alam semesta hingga terciptanya manusia. Wallahu bishawab. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan kemudian mengulangi kembali? Katakanlah, Allah memulai pencipta kemudian dia mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?